Sebuah proyek pembangunan kampus baru di pinggiran kota kecil di Jawa Timur, dikelilingi hamparan sawah dan beberapa pohon beringin tua yang menjulang. Di tengah proyek itu, seorang ibu bernama Bu Rini membuka dapur lapangan untuk memasak bagi para pekerja bangunan. Namun, tempat itu menyimpan kisah-kisah wingit yang mulai terkuak seiring waktu. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas hamparan sawah yang mengelilingi proyek pembangunan kampus baru di pinggiran Kabupaten Jombang. Udara masih lembab dan embun menempel di ujung-ujung rumput. Di antara suara mesin molen dan denting palu, aroma bawang putih yang ditumis mulai menyelinap ke udara, mengalahkan bau semen dan tanah basah. Di sudut proyek, di bawah naungan pohon beringin tua yang menjulang dengan akar-akar menggantung seperti tirai, berdirilah dapur sederhana dari terpal biru dan seng bekas. Di sanalah Bu Rini, seorang janda paruh baya dengan kerudung lusuh dan tangan cekatan, memulai hari pertamanya sebagai juru masak proyek. "Mas, tolong ambilkan air galon 1 lagi ya, buat nyuci beras," katanya pada salah satu pekerja muda yang lewat. Suaranya lembut tapi tegas, khas perempuan desa yang terbiasa bekerja keras. Bu Rini bukan orang baru dalam dunia proyek. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja, beliau berkeliling dari satu proyek ke proyek lain, memasak untuk para tukang dan mandor. Tapi proyek ini terasa berbeda, bukan hanya karena letaknya yang terpencil, tapi juga karena suasananya yang lain. "Bu, rawone wangi pol, sambal terasinya juga nampol," seru Pak Darto, tukang senior yang sudah 2 minggu kerja di sana. Ia menyendok nasi panas dengan lahap. Keringat masih menetes dari pelipisnya. Bu Rini tersenyum. "Alhamdulillah mas, yang penting perut kenyang, kerja lancar." Namun, di tengah tawa dan obrolan para pekerja, seorang pria bertubuh kekar dengan topi proyek lusuh mendekat. Mandor proyek, Pak Suyat namanya. Wajahnya keras, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak terucap. "Bu Rini," katanya pelan, sambil melirik ke arah pohon beringin di belakang dapur. "Tempat ini memang teduh, tapi kalau bisa jangan masak di sini pas malam Jumat Kliwon." Bu Rini mengernyit. "Kenapa, Pak?" Pak Suyat menunduk sebentar, lalu menjawab lirih. "Sudah banyak yang lihat yang bukan manusia, apalagi kalau malam. Kadang ada suara gamelan, kadang bau kemenyan. Dulu katanya tempat ini bekas petilasan." Bu Rini terdiam. Angin tiba-tiba berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun beringin. Asap dari tungku kayu mengepul ke atas, membentuk pusaran sebelum menghilang di udara. Ia menatap panci rawon yang masih mendidih pelan, lalu menoleh ke arah pohon tua itu. Di sela-sela akar yang menjuntai, ia merasa seperti ada yang mengamati. Tapi ia hanya menarik nafas panjang, lalu kembali mengaduk masakan. "Kalau memang ada yang numpang, semoga mereka juga suka rawon saya," gumamnya pelan, setengah bercanda, setengah berdoa. Dan di kejauhan, di balik kabut yang mulai menipis,
terdengar suara lirih seperti tawa, atau mungkin hanya suara angin yang bermain di antara daun-daun beringin. Malam merambat pelan di proyek pembangunan itu. Lampu-lampu sorot dari menara kren menyinari sebagian area kerja, tapi sisanya tenggelam dalam gelap. Di kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan bersaing dengan dengung generator yang tak henti-hentinya bergetar. Bu Rini masih terjaga. Ia duduk di bangku kayu kecil di depan dapurnya, menunggu air mendidih untuk membuat wedang jahe bagi para pekerja lembur. Udara malam itu dingin menusuk, dan kabut mulai turun perlahan menyelimuti sawah yang mengelilingi proyek. Tiba-tiba dari arah pematang sawah terdengar suara langkah pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Tap, tap, tap. Bu Rini menoleh. Matanya menyipit menembus gelap. Tak ada siapa-siapa. Hanya hamparan sawah yang samar-samar terlihat di bawah cahaya bulan separuh. Ia berdiri, mencoba meyakinkan diri. Mungkin tikus sawah, gumamnya. Tapi langkah itu terlalu berat untuk seekor tikus, terlalu manusiawi. Esokan paginya, saat para pekerja sarapan, Bu Rini menceritakan kejadian itu. Pak Darto, yang sedang mengaduk kopi, langsung menghentikan gerakannya. Bu, jenengan belum tahu ya? Dulu, sebelum jadi proyek, tanah ini bekas padepokan tua. Katanya, padepokan itu terbakar habis puluhan tahun lalu. Ada yang bilang karena kesalahan ritual. Ada juga yang percaya itu bukan kecelakaan. Bu Rini menelan ludah. Lalu yang tinggal di sana? Konon ada seorang perempuan muda, murid terakhir. Ia tak pernah ditemukan setelah kebakaran. Ada yang bilang arwahnya masih gentayangan menjaga tempat ini. Malam Selasa berikutnya, Bu Rini kembali terjaga. Kali ini bukan karena air mendidih, tapi karena firasat yang aneh. Seperti ada yang memanggilnya, bukan dengan suara, tapi dengan perasaan. Ia melangkah keluar dapur, berdiri di tepi sawah. Kabut menggantung rendah dan bulan tertutup awan tipis. Di kejauhan, di ujung pematang, ia melihat sosok perempuan. Perempuan itu berjalan perlahan, mengenakan kain panjang yang menyeret di tanah. Rambutnya terurai dan langkahnya nyaris tak menimbulkan suara. Tapi Bu Rini tahu, itulah sumber langkah yang ia dengar malam-malam sebelumnya. Sosok itu berhenti sejenak, seolah menyadari kehadiran Bu Rini. Lalu, tanpa menoleh, ia melangkah ke arah pohon beringin besar di belakang dapur dan menghilang. Bukan berlari, bukan bersembunyi, tapi benar-benar lenyap, seolah ditelan kabut dan akar-akar beringin yang menggantung seperti tirai dunia lain. Bu Rini berdiri membeku. Di dadanya, jantungnya berdetak tak karuan. Tapi entah kenapa, ia tidak merasa takut. Yang ia rasakan justru iba. Sejak malam itu, ia mulai meletakkan segelas air putih dan sejumput bunga melati di dekat tungku setiap malam Selasa. Bukan sebagai sajen, tapi sebagai bentuk penghormatan untuk sosok yang berjalan di antara sawah, untuk langkah-langkah yang tak pernah sampai.
Malam itu, langit di atas proyek kampus tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung berat menutupi bulan yang seharusnya purnama. Angin berhembus pelan, membawa aroma lumpur sawah dan sesuatu yang lebih samar, seperti bau dupa yang terbakar setengah. Para pekerja lembur masih sibuk menyelesaikan pengecoran lantai 2. Di dapur, Bu Rini menyiapkan gorengan dan kopi untuk mereka. Ia menyalakan kompor minyak tanah, mengiris tempe, dan mulai menggoreng dengan irama yang sudah menjadi kebiasaannya. Suara gemericik minyak panas dan denting sendok logam menenangkan pikirannya. Namun, saat ia hendak membalik gorengan, telinganya menangkap sesuatu yang asing. Sebuah suara lirih melengking halus seperti suara sinden yang menyanyikan tembang Jawa kuno. Irama itu mengalun dari arah pohon beringin, pelan tapi jelas, seolah-olah datang dari balik kabut yang belum sepenuhnya menghilang meski malam sudah larut. Bu Rini menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang bergoyang pelan diterpa angin. Ia mencoba mengabaikannya, tapi saat ia kembali ke kompor, api padam dengan sendirinya. Tidak ada angin kencang, tidak ada tumpahan minyak. Kompor itu hanya mati. Dan yang lebih aneh, wajan berisi minyak panas mulai bergoyang sendiri. Pelan, seperti ada tangan tak kasat mata yang menyentuhnya. Bismillah, bisik Bu Rini mundur satu langkah. Tiba-tiba dari arah para pekerja terdengar suara teriakan. Seorang pemuda, Riko, yang baru 1 minggu bekerja di proyek itu, berlari ke arah dapur dengan mata melotot dan tubuh gemetar. Bu Rini, tolong, dia aneh, teriak salah satu temannya yang mengejar dari belakang. Riko jatuh berlutut di depan dapur. Tubuhnya kejang dan dari mulutnya keluar suara. Bukan suara Riko. Suara itu berat, dalam, dan menyanyikan tembang Jawa dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Lir ilir, tandure wusumilir. Tembang itu bukan sekedar lagu. Ada kesedihan di dalamnya, ada rintihan, dan setiap bait yang keluar dari mulut Riko membuat udara di sekitar dapur semakin dingin. Bu Rini mendekat perlahan, mengambil air putih dan membaca doa dalam hati. Ia percikkan air itu ke wajah Riko. Riko terdiam sejenak, lalu tubuhnya terkulai lemas. Ia menangis. Bu, saya lihat perempuan pakai kebaya putih, rambutnya panjang. Dia berdiri di belakang pohon, nyanyi sambil nangis. Terus dia masuk ke tubuh saya. Para pekerja mulai berkumpul, wajah-wajah mereka pucat. Pak Suyat, sang mandor, datang tergesa-gesa. Sudah saya bilang, jangan masak dekat pohon itu kalau malam, katanya dengan suara berat. Bu Rini menatap pohon beringin yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Di antara akar-akar yang menggantung, ia merasa ada mata yang mengawasi. Bukan dengan marah, tapi dengan kesedihan yang dalam. Seolah-olah pohon itu menyimpan kisah yang belum selesai. Dan malam itu,
Tembang lirih dari balik beringin terus terdengar, bahkan setelah semua orang kembali ke barak, seperti nyanyian yang menunggu seseorang untuk mendengarkan dan mengerti. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah di atas proyek. Udara terasa berat, seolah menahan sesuatu yang tak kasat mata. Purini bangun lebih awal dari biasanya. Ia ingin menanak nasi lebih banyak, karena hari itu para pekerja akan lembur menuangkan beton untuk fondasi utama. Tungku kayu menyala lambat, dan uap dari dandang mulai mengepul. Aroma pandan dan beras yang mengembang memenuhi dapur. Purini seperti biasa menyelipkan doa-doa lirih saat mengaduk nasi, doa keselamatan, doa rezeki, dan doa agar tak diganggu oleh yang tak tampak. Namun, saat nasi matang dan ia mulai menghidangkannya ke dalam rantang besar, sesuatu yang keras menyentuh sendok kayunya. Ia mengaduk lagi, dan kali ini terdengar bunyi logam beradu. "Loh, opo iki?" gumamnya. Ia menyelamkan tangan ke dalam nasi dan menarik keluar sebuah paku karatan. Panjangnya hampir sejengkal, masih hangat karena tertanam dalam nasi yang baru matang. Matanya membelalak. Ia mengaduk lagi dan menemukan satu paku lagi, lalu satu lagi. 3 paku karatan di dalam nasi. Purini tercekat. Tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang menggesek terpal dapur dan gemerisik daun beringin di atasnya. Saat makan siang tiba, para pekerja mulai mencium aroma yang tak biasa. Bukan bau masakan, tapi bau besi tua dan tanah basah. Ketika mereka melihat paku-paku itu di atas meja, suasana langsung berubah. "Bu, ini beneran dari nasi tadi?" tanya Pak Darto, wajahnya pucat. "Saya nggak tahu, Pak. Saya masak seperti biasa, tapi pas ngaduk, tiba-tiba ada ini," jawab Purini, suaranya pelan. Beberapa pekerja langsung menyingkirkan piring mereka. Yang lain saling pandang, bisik-bisik mulai terdengar. "Jangan-jangan disantet. Atau ada yang gak senang Purini masak di sini. Dulu juga pernah ada kejadian kayak gini pas proyek jembatan di Blitar. Ada yang nemu jarum di dalam sayur." Purini merasa dadanya sesak. Ia tak ingin para pekerja takut, apalagi berhenti makan. Tapi ia juga tak bisa menjelaskan dari mana datangnya paku-paku itu. Harinya, saat semua orang sudah pulang dan proyek sepi, Purini memutuskan membersihkan dapur. Ia menyapu lantai tanah, mengangkat batu-batu kecil, dan membuang sisa-sisa kayu bakar. Tapi saat ia menggali sedikit di bawah tempat tungku berdiri, cangkul kecilnya membentur sesuatu yang keras. Ia menggali lebih dalam dan menemukan bungkusan kain putih yang sudah menguning. Hatinya langsung berdebar. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain itu dan menemukan segumpal rambut panjang, potongan kuku, dan serpihan tulang kecil yang dibungkus rapi bersama bunga kering dan abu dupa. Purini mundur perlahan, tubuhnya lemas. Ia tahu betul apa itu, sesajen lama. Mungkin peninggalan dari masa lalu, mungkin milik seseorang yang pernah menempati tempat itu sebelum proyek berdiri.
Ia menatap pohon beringin yang berdiri diam dalam gelap. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan yang tak bisa ia pahami. Tapi satu hal jelas, tempat ini tidak kosong, dan dapurnya telah berdiri di atas sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Dengan nafas berat, Burini menyalakan dupa dan meletakkan bunga 7 rupa di atas tanah yang baru digalinya. Ia menunduk, berbisik lirih. Saya cuma numpang masak, mboten niat ganggu. Dan untuk pertama kalinya sejak dia datang ke proyek itu, Burini merasa benar-benar diawasi. Hari ini Jumat pagi, suasana proyek terasa ganjil sejak matahari terbit. Langit mendung meski tak ada ramalan hujan, dan udara terasa berat seolah mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Para pekerja datang dengan wajah pucat dan tubuh lemas. Beberapa mengeluh pusing, mual, bahkan ada yang tiba-tiba mimisan tanpa sebab. Pak Suyat, sang mandor, akhirnya memutuskan menghentikan sementara pekerjaan. Istirahat dulu, ini bukan cuma soal fisik, kayaknya ada yang gak beres, katanya sambil menatap ke arah pohon beringin yang berdiri angkuh di ujung proyek. Burini yang biasanya sibuk menyiapkan makan siang justru merasa gelisah. Sejak subuh tadi, ia merasa seperti diawasi. Api kompor sulit menyala, dan beras yang ia rendam berubah keruh seperti air kubangan. Ia mencoba menenangkan diri, menyapu dapur, merapikan bumbu, tapi perasaan itu tak juga hilang. Siangnya, ia tertidur di bangku dapur karena kelelahan. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di tengah sawah yang diselimuti kabut tebal. Di depannya berdiri seorang perempuan tua, mengenakan selendang hitam yang menjuntai hingga tanah. Wajahnya keriput, matanya tajam, namun penuh duka. Pagi setelah malam Jumat Kliwon itu, proyek masih sepi. Para pekerja belum kembali, dan suasana seperti membeku. Kabut belum sepenuhnya menghilang meski matahari sudah tinggi. Burini duduk di bangku kayu, menatap dapurnya yang porak-poranda. Terpal robek, peralatan berserakan, dan tungku batu bata tampak retak. Ia menghela nafas, lalu mulai membersihkan perlahan. Namun saat ia hendak menyalakan api untuk merebus air, terdengar suara letupan kecil dari tungku. Api menyala sendiri, besar, liar, dan menjalar ke tumpukan kayu bakar di sampingnya. "Ya Allah!" teriak Burini, mundur panik. Api membesar dengan cepat, menjilat dinding dapur dari seng dan terpal. Tapi anehnya, tak ada bau hangus, tak ada asap hitam. Dan saat api mereda dengan sendirinya beberapa menit kemudian, Burini mendapati sesuatu yang tak masuk akal. Semua peralatan masaknya masih utuh. Panci, wajan, bahkan sendok kayu yang tergantung di tiang tak satu pun gosok. Yang terbakar hanya udara, hanya ruang. Seolah api itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperingatkan. Kabar kejadian itu menyebar cepat. Siangnya, datanglah seorang kiai tua dari desa sebelah.
Namanya Kiai Mahrus, dikenal sebagai penjaga adat dan spiritual desa-desa sekitar. Ia datang dengan langkah tenang, membawa tasbih dan seikat bunga kenanga. "Bu Rini," katanya seolah memeriksa lokasi dapur, "panjenengan masak di tempat yang bukan sembarangan. Ini bukan sekedar tanah kosong, ini pintu." "Pintu, Kiai?" tanya Bu Rini bingung. "Pintu antara alam kita dan alam mereka. Pohon beringin itu bukan sekedar pohon, ia penjaga. Dan yang panjenengan lihat, yang panjenengan dengar, bukan halusinasi. Mereka memang ada, dan mereka terganggu." Bu Rini menunduk. "Saya tidak tahu, Kiai. Saya hanya cari tempat teduh." Kiai Mahrus tersenyum lembut. "Niat panjenengan baik, tapi tempat ini punya aturan. Kita harus menghormati yang tak terlihat, sama seperti kita menghormati yang terlihat." Beliau lalu meminta Bu Rini menyiapkan sesajen, nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, air putih, dan sebatang dupa. Malam itu mereka menggelar doa bersama di bawah beringin. Kiai Mahrus memimpin dengan lantunan ayat-ayat dan doa Jawa kuno, sementara Bu Rini menunduk khusyuk menahan air mata. Setelah ritual selesai, Kiai Mahrus menunjuk ke arah timur proyek. "Pindahkan dapur panjenengan ke sana, jauh dari pohon. Di sana lebih netral, lebih aman." Bu Rini mengangguk. Malam itu juga ia mulai memindahkan peralatan memasaknya. Beberapa pekerja yang sudah kembali ikut membantu meski masih dengan wajah was-was. Dan saat dapur baru berdiri di sisi timur, jauh dari beringin, suasana proyek perlahan berubah. Udara terasa lebih ringan, para pekerja mulai bercanda lagi, dan masakan Bu Rini kembali disantap dengan lahap. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, Bu Rini tetap menyalakan dupa dan meletakkan bunga di bawah beringin. Bukan karena takut, tapi karena beliau tahu di balik dunia yang ia lihat ada dunia lain yang juga ingin dihormati. Pagi itu, matahari terbit dengan lembut di balik perbukitan, menyinari hamparan sawah yang mulai menguning. Kabut tipis masih menggantung di atas tanah, tapi tak lagi terasa berat atau menekan. Udara pagi membawa aroma tanah basah, daun pisang, dan rawon hangat dari dapur baru Bu Rini. Setelah kejadian malam Jumat Kliwon itu, dapur dipindahkan ke sisi timur proyek, menjauh dari pohon beringin tua. Atas saran seorang kiai desa, Bu Rini juga membersihkan peralatan masaknya dengan air bunga 7 rupa dan membaca doa-doa tertentu. Sejak itu, suasana proyek berubah drastis. Para pekerja kembali bekerja dengan semangat. Tak ada lagi yang mengeluh sakit mendadak atau mimpi buruk. Mereka makan dengan lahap, bercanda seperti biasa, dan bahkan mulai membantu Bu Rini menyiapkan bahan masakan setiap pagi. "Bu, sambal terasinya makin mantep aja sekarang," kata Pak Darto sambil menyendok nasi hangat ke piringnya. Bu Rini tersenyum. "Mungkin karena sekarang masaknya lebih tenang, Mas. Hati juga ikut adem." Namun, meski dapur telah berpindah, Bu Rini tak pernah melupakan pohon beringin itu. Setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon, ia berjalan pelan ke sana,
membawa dupa dan setangkai bunga melati. Ia letakkan di bawah akar yang menjuntai, lalu duduk sejenak, membiarkan asap dupa menari di udara. Bukan sebagai bentuk ketakutan, tapi penghormatan. Ia tahu tempat itu bukan sekedar tanah kosong. Ada sejarah, ada jiwa, dan mungkin ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, Jumat Kliwon terakhir sebelum proyek rampung. Bu Rini kembali ke pohon beringin. Kabut turun perlahan, menyelimuti sawah seperti selimut tipis. Ia menyalakan dupa, meletakkan bunga, dan berdoa dalam hati. Saat ia hendak beranjak, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di ujung pematang sawah, berdiri sosok perempuan berselendang hitam. Diam, tenang, rambutnya tergerai, dan wajahnya samar dalam kabut. Tapi kali ini, Bu Rini tidak merasa takut. Ia hanya menatap dan tersenyum. Sosok itu membalas senyumnya, atau mungkin hanya bayangan yang bergerak karena angin. Lalu perlahan, seperti kabut yang menguap, ia menghilang di antara padi-padi yang bergoyang pelan. Bu Rini berdiri sejenak, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Ia tahu, meski tak semua bisa dijelaskan, tak semua harus ditakuti. Kadang cukup dengan menghormati, mendengarkan, dan memberi ruang bagi yang tak terlihat. Dan di balik aroma dupa dan tanah basah, ia merasa damai. Seperti aroma rawon yang menguat dari dapur, menenangkan siapapun yang mencium baunya. "Jangan ganggu tempat kami," ucap perempuan itu. Suaranya berat dan bergema, seperti berasal dari dalam tanah. Bu Rini ingin bertanya, tapi mulutnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap saat perempuan itu perlahan menghilang, meninggalkan jejak kaki basah yang tak pernah kering. Ia terbangun dengan nafas tersengal. Langit sudah gelap. Angin mulai bertiup kencang, membuat terpal dapur berderak-derak. Ia buru-buru menyalakan lampu Petromax dan merapikan peralatan masak. Tapi sebelum sempat menyalakan api, angin bertiup lebih keras, menerbangkan tenda dapur seperti layang-layang putus tali. Bu Rini berteriak, mencoba menyelamatkan panci dan kompor, tapi angin seperti memiliki kehendak sendiri. Ia terpaksa mundur, berlindung di balik tumpukan semen. Lalu terdengar suara itu. Bukan suara angin, bukan suara dedaunan, tapi suara tangisan. Pelan, lirih, seperti perempuan yang merintih di antara akar-akar beringin. Tangisan itu bukan berasal dari satu suara, tapi banyak. Seperti paduan suara duka dari masa lalu, dari mereka yang pernah tinggal, pernah hidup, dan mungkin pernah mati di tanah itu. Bu Rini menatap pohon beringin yang kini bergoyang hebat meski tak ada badai. Daun-daunnya berjatuhan seperti hujan, dan dari sela-sela akar tampak kabut tipis merayap ke arah daun. Ia menunduk, berdoa dalam hati. Bukan doa penolak bala, tapi doa permohonan maaf. Ia sadar mungkin selama ini ia terlalu berani, terlalu percaya bahwa semua bisa dijinakkan dengan logika dan kerja keras.
Malam itu tak ada yang tidur di proyek. Para pekerja memilih pulang atau tidur di musola desa. Hanya Bu Rini yang tetap tinggal duduk di depan dapur yang porak-poranda, ditemani lampu Petromax yang berkelap-kelip. Dan di kejauhan, di balik kabut, ia melihat sosok perempuan berselendang hitam berdiri di bawah beringin. Tak bergerak, hanya menatap, lalu perlahan menghilang.